Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Bukan tanpa alasan, Irfan Hakim dan Della Sabrina mengarahkan anak-anak mereka agar gemar berkuda. Irfan dan Della ingin kelima anaknya mengikuti jejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menggemari olahraga ketangkasan berkuda, seperti hadis Nabi yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Ajarilah anak-anak kalian berkuda, berenang, dan memanah. Berbeda dengan berenang dan memanah, berkuda membuat manusia berinteraksi dengan hewan, sehingga atlet maupun penyuka olahraga berkuda punya kepekaan terhadap hewan yang mereka tunggangi. Olahraga berkuda membutuhkan kerjasama yang harmoni antara manusia dengan kuda. Namun, atlet profesional yang menjadi rider atau penunggang kuda pun acap kali kehilangan kontrol dalam mengendalikan bridle alias tali kekang kuda sehingga terpelanting jatuh dari punggung kuda. Seperti yang dialami Jalu Hakim saat mengikuti kompetisi berkuda tingkat internasional di Jakarta beberapa waktu lalu. Sejujurnya ya, gue sebagai orang tuanya aja masih kaget, masih terharu sendiri. Nah kemarin tuh sebetulnya pada kaget pas abis jatuh diangkut, Jalu tuh gak pernah nangis. Kemarin dia nangis, maka orang-orang pada, kenapa tuh? Jadi tumben banget nangis, tapi pas udah diperiksa, jadi gak ada yang sakit. Kemudian yang memarnya disemprot anti nyeri kayak buat olahragawan gitu, akhirnya masih ada pertandingan lagi selanjutnya kan, naik lagi loh dia, naik lagi dan alhamdulillah dan ya udahlah. Ya, jika aktor Hollywood Christopher Reeve pemeran film superhero Superman mengalami lumpuh seumur hidup pasca jatuh dari kuda dan akhirnya meninggal mengenaskan, Irfan Hakim tak khawatir putranya mengalami cedera serius. Bagi atlet berkuda, jatuh adalah hal biasa dan Jalu tahu cara jatuh yang benar. 8 bulan lalu saat mengikuti kompetisi berkuda, Jalu juga jatuh, tapi makin tertantang menekuni olahraga yang cukup ekstrim itu. Usia di bawah 16 tahun ya, dia masih belum nyatu. Gitu, dia masih ada garis pertumbuhannya. Jadi aman ya dok? Jadi sih sementara sih untuk tulang semua oke. Cuma kalau otot memang nggak bisa dilihat dari roster ya, apalagi uratnya kecil-kecil ya. Tapi ya itu dilihat dari klinisnya aja. Kalau klinisnya masih sakit-sakit terus, berarti ada takutnya otot kecilnya itu di antara sendinya itu kadang-kadang suka ada kita bilang teres dikit gitu ya. Itu nanti dievaluasi. Oke. Yang jelas tulang aman, cuma otot kaget aja ya. Ototnya aja kayak orang ya tarik lah gitu. Okay. Jatuh itu menimbulkan mental juga, tapi sebetulnya nggak harus jatuh dan jatuhnya juga harus hati-hati.
kamu kok jatuh, alhamdulillah nggak kenapa-napa, tapi kamu tuh nggak takut jatuh? Enggak apa-apa kok, jatuh pun kan aku udah doa dulu kata dia. Jadi dia yakin akan selalu dilindungi gitu. Jadi dia tuh selalu dibiasakan sebenarnya itu selalu ngajak ngobrol kudanya, doa bareng kudanya, Al-Fatihah, sholawat dan lain-lain. Dan karena kita tuh yakin bahwa kuda tuh bisa mendengar loh, kuda juga connect banget. Jadi ya kan di situ juga pas jatuh kuda itu juga langsung lari kayak anak feeling guilty gitu, bikin partnernya jatuh. Ada yang suka gitu, ada juga abis itu terus nungguin si ridernya. Belajar dari sang kakak Aisyah Medina Hakim, jatuh dari kuda seolah menjadi cambuk bagi Jalu untuk berlatih lebih keras lagi. Kakak Aisyah yang sempat menangis kesakitan saat jatuh dari kuda pada 2023 silam, faktanya mampu bangkit dari zona kena mental. Relax Kak, 3. Atur nafas. Ada tisu nggak? Keinjak nggak Kak? Nggak kan? Ketendang. Ketendang tadi. Oh, ya Di belakang itu. 1, 2, 3. Cedera. Pada akhirnya Aisyah ingin seperti Larasati Gading, mantan pragawati papan atas dan mantan ratu berkuda Indonesia yang kini menjadi head coach berkuda internasional. Oh, kalau Aisyah tuh dari dulu kecil tuh dia juga pernah jadi atlet terbaik pencak silat sebetulnya dulu. Kemudian Aisyah juga dari SD juga sudah bisa menciptakan lagu. Bahkan sampai sekarang juga dia kan sudah menciptakan lagu tuh udah yang dirilis baru dikit. Yang pernah sama Putri Aryani juga duet. Udah. Ini masih banyak, ada 50 lagu juga ada, tapi dia tuh orangnya fokus. Ayah, aku lagi berkuda juga, berkuda dulu. Oke. Berkat latihan keras, dukungan pelatih dan support dari ayah Irfan dan Mama Della, Aisyah yang ingin menjadi contoh bagi adik-adiknya berhasil lolos seleknas berkuda. Dara kelahiran 1 Mei 2008 itu dipercaya mewakili DKI Jakarta pada PON 21 di Aceh 2024 lalu. Siapa sangka Aisyah yang tampil perdana di ajang akbar sekelas PON berhasil menggondol medali emas. Tadi pas pertandingan pertama Aisyah tegang banget katanya. Lalu gue tuh kan tadi mau ngumpat, akhirnya gue temuin, gue peluk, terus dia gini, aku bilang juga jangan datang, kata dia gitu. Justru akhirnya datang, sekarang justru jadi keberuntungan. Terus aku bilang, udah jangan fokus, fokus aja. Ini Aisyah bentar. Mantap. Alhamdulillah. Mantap. Kisah heroik Aisyah sebelum dan sesudah menyabet medali emas PON 21 memacu semangat Rakana Hakim untuk mengukir prestasi yang lebih mumpuni. Rakana yang telat berlatih kuda dibandingkan Aisyah dan Jalu adiknya punya kelebihan dari segi gerak refleks, spontanitas, dan improvisasinya di dalam race atau arena pacuan kuda. Tak heran meski belum lama menekuni olahraga berkuda, Rakana juga mampu meraih medali pada kompetisi berkuda yang digelar di Yogyakarta Oktober 2024 lalu. Rakana juara 1 2 kali. Terus jadi dia dapat 2 piala. Hari kedua dia udah juara 1 2 kali lagi, itu keren banget sih. Tadi dia ngebut gila pokoknya. Bener, anak aku semua ngebut semua ya Allah. Aisyah, Jalu, Rakana sekarang juga ngebut banget. 2 bulan kemudian, tepatnya Desember 2024, Jalu kembali meraih prestasi membanggakan pada ajang Geovas Cup 2024 yang digelar di Jakarta. Pada event equestrian bergengsi itu, Aisyah hadir menjadi mentor Jalu, sedangkan Rakana dan Mama Della menjadi supporter. Meski tak bisa menonton sejumlah pertandingan penting yang dilakoni anak-anaknya, Irfan terus memantau dari jauh.
Katanya sih, kata orang-orang, anak-anak kecil Jalu tuh makin lama makin banyak yang berkuda. Salah satunya adalah katanya karena penyemangatnya tuh Jalu lihat gini, wah Jalu aja bisa, gue juga harusnya bisa gitu. Secara Jalu kan kecil banget, mungil, rempeng gitu. Ya udah, ternyata dia bisa. Ya udah, hari itu juga dia langsung naik lagi dan ini langsung latihan lagi. Bahkan beberapa pekan ke depan sebelum Ramadan masih ada 2 atau 3 pertandingan lainnya lagi. Jadi mudah-mudahan prestasinya makin banyak lagi. Jadi kekalahan maupun kemenangan itu harus diambil pelajarannya. Menang jangan sombong, kalah jangan minder gitu aja. Katanya di sekolahnya juga dia suka kayak jadi idola gitu. Jadi ya gitulah. Dan bukan hanya di sekolah saja, di tempat berkuda. Kalau gue jalan sama Jalu, yang disapa tuh bukan Irfan Hakim, Jalu. Dia sampai gini, lebih terkenal aku ya di sini. Iya, kalau boleh gue cerita, Jalu, Jaki, Aisyah, Rakana, Raina itu tidak hanya sebatas sekolah saja. Aisyah dan Jalu khususnya pulang sekolah tuh mereka tuh jarang banget langsung pulang, tapi berlatih kuda nyampe ke rumah tuh sore dan mereka happy melakukannya. Dan Aisyah juga kemarin curhat, dia tuh sampai rela memilih untuk mengorbankan berteman dengan sekolahnya tuh ya nggak seintens teman-teman yang lainnya, suka kemana-mana. Dia kalau ya pilihan latihan ya latihan. Demi anak-anaknya, Irfan rela kejar setoran, kerja dari pagi hingga pagi lagi. Ia rela merogoh kocek miliaran rupiah untuk mendukung hobi anak-anaknya. Beberapa tahun belakangan, nyaris setiap Aisyah, Rakana, dan Jalu berulang tahun, Irfan selalu menghadiahkan kuda seharga ratusan juta untuk menunjang latihan berkuda anak-anaknya. Masya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Iya sayang. Wow. Coba Syah. Badannya bagus, terus baik. Kayak masih anak kecil, emang anak kecil. Iya, masih 3 tahun. Lucu, suka dong. Victor ya kak? Baby panggilannya. Kok baby? Kan nama panjangnya Baby Victory. Oh. Panggilnya Baby Victory. Victory itu namanya pasaran, jadi kita panggilnya Baby aja. Gitu, jadi ya itu Rakana dengan hafalan Al-Qur'annya. Sekarang Rakana lagi di Madinah, lagi mempelajari bahasa Arab lebih dalam lagi. Kemudian Raina juga sekarang sedang minta udah beberapa kali kursus masak. Jadi sesuai dengan keinginan masing-masing. Jaki masih diikutin dengan berhitungnya, dengan kecintaan ikannya dan lain-lain. Jadi selama saya masih bisa mendampingi, selama saya bisa mampu memberikan fasilitas yang ada, saya berikan. Masih bersyukur melihat anak-anak itu ternyata hasil didikan, dampingan saya dan juga bundanya di rumah itu ya menghasilkan, alhamdulillah ya. Ini aku bukan mau ria dan lain-lain. Kita bersyukur mempunyai karakter yang kuat. Karakter yang kuatnya itu maksudnya di bidang yang mereka geluti itu mereka tuh benar-benar satu bisa jadi contoh yang lain. Terus yang kedua juga mereka juga tough banget, tidak pantang menyerah dan tanggung jawab dengan pilihannya. Dan itu tuh sesuatu yang gue ajarkan selama ini bertahun-tahun, tapi secara proses gitu. Jadi dan mereka juga mungkin melihat juga contoh ayahnya dan melakukan sesuatu itu nggak pernah nanggung-nanggung. Anak selebriti lain yang juga serius meretas jalan menjadi atlet nasional adalah Mikaela Zalindra Bakri, anak sulung Nia Ramadhani dan Ardi Bakri. Bedanya, passion Mikaela pada cabur senam. Sejak usia 5 tahun, Mikaela sudah ikut kejuaraan senam dan berhasil mengkoleksi belasan medali. Salah satu prestasi Mikaela yang membanggakan Nia dan Ardi adalah saat putri mereka menjadi kampiun di ajang gimnastik yang digelar di Bangkok 2018 silam. Tahun lalu, saat usianya 12 tahun, Mikaela mewakili sekolahnya dalam kejuaraan senam antar pelajar.
ABG cantik ini tampil di nomor palang bertingkat dan senam lantai. Show the look. I don't know where my water is. Are you nervous? You'll do great. You'll do great. I gotta follow lagi. Udah practice-nya udah minta ampun aku bangga. Bangga nggak sama kakak Mika? Sorry. Is it time? Good luck tim BSJ. Semangat. Hey guys, hello. Competition guys. You guys want to join? This is the BSJ club. These are the seniors. Pada kejuaraan itu, sekali lagi Mikaela membuktikan kerja kerasnya membuahkan hasil. Besar di lingkungan keluarga konglomerat, tak membuat Mikaela menjadi gen alpha yang manja dan minim prestasi. And finally, our homeschooling, British school, Charles Carter. British school captain, become girls. Right now. Okay, girls, up you come. Line up. Okay. Halo. Mikaela. Sorry papa tadi miss just by 30 menit. Ya, selamat ya. Papa udah lihat. Dengan gerakan yang lentur di atas karpet plus tubuhnya yang molek, sebagian netizen pun membandingkan teringat sosok Nadia Comaneci, pesenam cantik nan legendaris asal Romania yang berhasil meraih nilai sempurna di ajang Olimpiade. Memang terlalu dini membandingkan Mikaela dengan pesenam kelas dunia. Nia dan Ardi pun tak mau membebani putri mereka dengan target medali emas di kejuaraan internasional. Aku nanya, mamanya kamu support gak? Kalau bilang enggak, aku bilangnya Support tapi nggak datang. Support tapi nggak datang. bapaknya kamu support gak? Nonton gak? Aku bilang enggak. Oh, kita akhirnya udah selesai. Tadi aku ntar pengen nonton dari pertama sampai terakhir. Biar sok tahu aku. Maaf mama sama Uma papa nggak bisa ada di sini. Nanti kita ceritain. Ada lagi yang benar tambahan dari. Bertiga salut. Udah tangannya dulu. 3, 2, 1 bau. Bau. Oke. Nanti kita sama-sama belajar. Mama juga nggak tahu apa parentingnya mama, gaya parentingnya mama ini bener atau enggak. Karena jujur ini apa yang aku lakuin ke dia sangat berbeda dengan apa yang mama aku lakuin ke aku. Jadi dia sekarang bener-bener semuanya bisa cerita. Jadi aku lakuin apa yang dulu aku harapkan. Tapi bukan berarti mama aku salah. Cuma mama aku hanya melakukan apa yang dia tahu aja gitu. Tapi yang aku pengen, karena dulu kan aku selalu kayak cerita sama teman-teman yang aku pengen, aku tuh tahu dari dia, dari mulut dia langsung. Dan alhamdulillah sampai sekarang dia share semuanya sama aku. Selain senam, Mikaela juga hobi bermain basket. Nia dan Ardi selalu mendukung apa yang dilakukan putrinya selama itu positif. Gym sih harusnya, sebenarnya itu anak kan emang pengen belajar semua. Jadi dari mulai football dia main, basket, gym semua. Jadi ya secara aktivitasnya banyak, kita juga udah selalu bawain makanan dari rumah, mamanya udah pasti setin makanan semua. Tapi kan anak-anak seumur segitu kita juga nggak tahu ya dia mau dia makan atau enggak, beneran makan gitu kan secara di luar rumah.
Iya, ini tadinya mau kesini, cuman karena Mikanya juga lagi di rumah sakit, jadi Nianya nggak bisa kesini. Mika tuh di rumah sakit 2 hari lalu, jadi emang dia tuh sedikit punya masalah sama perutnya gitu, agak nggak enak perut. Terus kata dokter harus diobservasi lebih lanjut, makanya kenapa dia diinepin di rumah sakit, di opnam dulu untuk diobservasi. Sebagai atlet junior senam nan cantik, banyak pula netizen yang mengharapkan Mikaela menjadi artis seperti ibundanya. Pasalnya di usia 14 tahun, pada tahun 2004 silam, Nia sudah mencuri perhatian publik lewat sinetron Bawang Putih Bawang Merah yang ditayangkan RCTI. Dan kini Mikaela yang pada 2 Juni mendatang genap berusia 13 tahun, bak kembaran ibundanya. Lebih kayak temen, iya, karena kayaknya anak-anak sekarang kalau misalkan dibikin gap, takutnya mereka nggak share ke kita, jadi aku pengen berusaha menjadi temennya, jadi dia cerita semuanya bisa terbuka sama aku. Karena anak sekarang kalau diprotektifin nanti takutnya malah dia gimana-gimana gitu, jadi kita so santai aja. Dan untungnya semua tentang dia mau deket sama lawan jenis atau apa, dia chattingnya semuanya dikasih lihat sama aku gitu. Terus kita ngebahas bareng-bareng, walaupun pertama awal-awal agak kaget-kaget karena emang udah sampai di tahap ini. Tapi ya it's about the time kan, sebentar, sooner or later juga pasti akan datang masanya. Jadi aku sekalian belajar.